Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan menyampaikan salah satu bab materi dari pendidikan kewarganegaraan, yaitu negara dan konstitusi. Sebelum ke materi, kurang afdol rasanya jika kita belum berkenalan. Yang pertama, ada saya sendiri, Destina dan Fitria. Kemudian ada Eka Nurputranto. Halo Eka. Halo, Kemudian ada Elisa Dwinanda. Halo Elisa. Halo, Dan ada Faiz Endri Pratama. Halo Faiz. halo. Nah, untuk penjabaran materi akan disampaikan oleh teman-teman saya ya. yang pertama adalah pengertian negara secara umum. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan bernegara, dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengertian negara menurut para ahli. Menurut pendapat Aristoteles, negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Yang kedua, menurut John Bodin, negara sebagai pemerintahan yang tertata dengan baik dari beberapa keluarga serta kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan berdaulat. Menurut Roger Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian ada bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara kesatuan atau unitaris, yaitu negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya terdiri satu negara saja. Tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintah daerah di negara kesatuan, dapat dilaksanakan dengan dua alternatif sistem, yaitu sistem desentralisasi, di mana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Kemudian sistem sentralisasi, di mana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan kekuasaan di daerah. Yang kedua ada negara serikat atau federasi, yaitu negara yang terdiri atas negara-negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri, tetapi kedaulatan keluar dipegang oleh pemerintah pusat. Lalu selanjutnya pengertian konstitusi. Di dalam sebuah negara pastilah terdapat konstitusi, karena konstitusi adalah hal paling fundamental yang mengatur jalannya sebuah pemerintahan. Selain itu, konstitusi juga mengatur tugas atau pembagian wewenang atau kekuasaan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu, unsur dalam konstitusi. Menurut Savorni Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi. Yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia. Berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Lalu, sifat konstitusi. Sifat dari konstitusi dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, konstitusi yang bersifat kaku atau rigid. Hanya dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Yang kedua, konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel.
Sifat supel di sini diartikan bahwa konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur yang membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan. Selanjutnya macam konstitusi. Konstitusi dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu konstitusi tertulis yang memiliki definisi suatu naskah yang menjabarkan atau menjelaskan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan, serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua, konstitusi tidak tertulis merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara di suatu negara. Konstitusi tidak tertulis ini dikenal dengan sebutan konvensi. Selanjutnya tujuan konstitusi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenangnya serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan suatu gagasan yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Maksud dari konstitusionalisme adalah suatu gagasan yang memandang pemerintah atau penyelenggara pemerintahan sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Selanjutnya adalah perilaku taat konstitusi. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Dan sebagai warga negara, kita seluruh Indonesia bertanggung jawab untuk membangun kesadaran hidup berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dapat kita lakukan antara lain, yang pertama, memahami Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua, berperan serta aktif dalam menegakkan dasar negara dan konstitusi. Dan yang ketiga, mengembangkan pola hidup taat pada aturannya berlaku. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham ya dengan materinya? Jika ada yang mau ditanyakan, kalian boleh banget nih tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share juga ya, supaya banyak orang tahu tentang negara dan konstitusi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.